Kadang eman Mas. Enggak apa-apa lah. Kalau maksud nggak ada anakannya gini nggak apa-apa. Tapi ini karena masih kecil banget ya nggak tak pindah ya. Ini dipotong gini aja. Kadang-kadang kan ada yang nanya, Masnya kok nggak punya ID ini? Itu soalnya biasanya saya nggak beli itu, nggak punya gitu ya. Biasanya itu daerah dataran tinggi gitu. Dia meresap pelan-pelan. Terus besok berakarnya cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun Anda berada. Semoga untuk sahabat anggrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan ya dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Selamat berjumpa lagi Mas Miftahul. Selamat berjumpa lagi Pak Fajar. Mas Sultan di mana? Ini Mas Sultan lagi ada tamu dari Banyuwangi. Oh, mudik berarti? Ya, mudik tadi. Oke. Tadi Mas Miftahul menghubungi saya. Wah, penting aku. Enggak, ini kegiatan hari ini kan free ya Mas ya? Ya, mau split-split katanya. Mau split-split anggrek saja lah. Kita apa kan, Mas? Anggrek Cattleya apa Vanda? Kita kan kayaknya kalau split Cattleya sudah pernah, split Dendro sudah pernah. Terus kita hari ini akan menyeplit anggrek Vanda. Split anggrek Vanda ya? Kan soalnya kalau Vanda itu di split biasanya kan tanpa media kan splitnya. Ya betul. Ini Vanda spesies sih. Spesies? Kalau biasanya kan banyak yang punya kan Vanda hibrid. Gitu. Sebenarnya cara nyeplitnya sama saja. Tapi yo pokoknya apa ya, tentang barangnya mana, terus tiap orang kan caranya berbeda. Tapi tujuannya sama lah. Yang penting subur. Apa kedepannya nanti subur. Kedepannya subur dan berbunga. Cepat berbunga. Wes mulai. Oke. Kok watro ide ya. Di Mas barangnya. Ini Bapak. Oh, yang ini. Aku punya Vanda limbata itu. Oh, limbata iki. Wih, wimbun ya. Wimbun banget ini. Ini agak sini ya Pak Wajar ya. Gondrong pol Mas. Gondrong. Iki pirang tahun nih Mas? Wah, lama banget ini. Ya? Oh, ini waktunya split-split. Kita. Wah. Ini tapi malah nggak beraturan itu Mas ya Gio. Ya, soalnya nggak, kita kan ini mau speak loh Pak Wajar. Oh, tipe alah. Vanda yang rajin berbunga. Limbata ya, nih bungane. Spesi. Dari mana Mas iki? Nggak paham dia. Kalau nggak. Oh iya, speak ini. Oh iya. Mantap loh. Ini kan kalau sudah nggak besar gini kan nggak beraturan, aku sih kurang suka. Kerapiannya kurang sih, Jadi kita harus gimana sih? Coba diangkat Mas, adalah koyo ngopo. Wah, ini koleksi awal ya berarti. Ya, udah lama ini Pak Wajar. Ya meskipun tergolong Vanda biasa-biasa saja ya Pak Wajar ya. Tapi kalau dirawat rajin berbunga gitu kan kita enak ya. Lihatnya harum tiap hari gitu. Betul. Terus ini kita mulai saja ya Pak Wajar ya. Monggo. Ya kan ndi Mas? Randuur kono ya. Mana? Ini aja ya. Oke. Pokoknya tempat seadanya. Ya, ini tempat seadanya. Apa-apa. Seperti ini ya, sahabat anggrek. Enggak eman akarnya Mas ini. Nah, nanti akarnya kita potongin Pak Wajar ya. Malahan? Biar dia tumbuh akar yang muda-muda lagi. Oh ngono. Wah, lah aku ya suwe man Mas ini. Ya toh. Kalau Pak Wajar weman banget ini biasanya. Soalnya seperti ini loh. Oh yang mana ya? Oh iya. Iya toh. Iya Pak Wajar. Kalau Pak Wajar mesti mungkin eman. Ini kita, eman ya. Kita pretelin dulu Pak Wajar. Seperti apa? Oke, ini kan ada plan yang seperti ini belok seperti ini Pak Wajar. Kita pokoknya itu bawa akar lah kalau paling enggak ya. Oh Vanda itu. Kalau di split itu harus bawa akarnya. Seperti ini. Ini ada akarnya tau Dan, paling atas ini ada 1, 2. Ini diambil, yang ini dia kan udah lurus. Maksudnya ini kan yang sini nggak usah dipakai. Bengkok. Bengkok nggak usah. Dipotong sebelah sini seperti ini. Nah, gini. Terus akar yang panjang seperti ini dipotong saja Pak Wajar. Malahan? Yo, gak eman. Terus dicetek. Nanti tumbuh muda loh Pak Wajar. Oh ngono. Iya dong. Nanti tumbuh muda-muda bagus lagi Pak Wajar. Ini dirapikan seperti ini. Biar lurus lagi itu ya. Biar lurus lagi, dipandang enak. Ini lucu Pak Fajar, Vandanya. Bercabang atasnya. Ini bawahnya apa Mas? Yo nganu naik iki ya. Anak-anak iki. Jadi bisa 4 nanti ya. Iya, bisa wimbun ini.
akarnya dibawa sini ya, diikutkanlah akarnya dikit, tapi nggak dipotong aja, jadi nggak usah panjang-panjang gitu loh. Jadi nanti enak, mandangnya gitu enak. Terus daun yang paling bawah ini adalah ini dihilangkan saja Pak Fajar. Oh gitu. Dihilangkan saja. Nanti dikasih apa? Kasih pelembab. Pelembab Kayak moss bisa, pakai gitu. fiber bisa. Jadi dia itu dikasih lembab-lembab supaya dipancing akarnya untuk keluar. Oh gitu. Jadi pelembabnya itu bisa juga nganu Mas ya, apa jenis sabut kelapa ya? Bisa. Ini kan kalau udah besar gini kan dia tanpa media Pak. Sebenarnya kalau akarnya udah banyak itu tanpa media. Tapi kalau akarnya dikit habis diseplit seperti ini, kita harus dipancing medianya istilahnya. Jadi Vanda itu dia suka bawahnya itu lembab. Bawahnya kayak di atas kolam gitu bagus. Pokoknya di atas air lah. Yang bagus seperti itu. Nah kalau kita di bawah tidak ada kolam, mungkin akarnya bisa dipancing keluar pakai koko fiber seperti itu, pakai moss dibalut gitu. Tapi harus digantung loh ya. Vanda itu tidak bisa dikasih kayak di pot itu udah bisa, kecuali Vanda Mokara itu. Nah ini loh sembrati Pak Fajar, dipilih ya. Oke. Sisihkan dulu, nanti kita untuk split mungkin untuk beberapa bagian gitu ya. Wis potal. Ini ki batang turane nggak kena Mas? Nah ini nanti batang sisa ya. Sisa seperti ini kan ini masih basah toh. Batang sisa yang bawah ini masih basah. Ini bisa tumbuh tunas lagi. Oh gitu. Jadi kita sisihkan, kita cantolkan sisihkan lah gitu lah. Nanti kalau tumbuh tunas lagi kita panen lagi gitu. Oh gitu ya. Nah, ini ada yang kecil seperti ini, kesini juga seperti ini. Oh gitu tetap. Tetap lah. Harus kita ambil lurusnya saja gitu. Soalnya kalau dari anakan itu biasanya belok-belok seperti ini Mas. Nah ini kan ada akar yang panjang, dipotong saja, nggak usah takut, itu akar masih hidup loh Mas, kok masih produktif kok dipotong. Nanti kalau dia itu dipancing pakai kan, dia itu akan cepat tumbuh ya. Tumbuh lagi gampang. Kita sisihkan lagi dulu, nanti menjadi beberapa bagian. Ini ada yang bunga seperti ini. Ini kita potong yang bagian sini saja. Ini yang bunga ya. Akarnya sudah ada yang di atas Mas. Akarnya ada. Oh ini aman ya. Aman. Ini biasanya nanti bunganya layu, terus dipotong saja. Nah, nanti ini kalau ini kan ada kayak ini wajar bekas daun itu. Ini dibersihkan. Oh yang kering-kering menempel itu. Ya, nanti kelongkopannya lek Jawa nih Mas. Ya, itu dibersihkan terus dibalut pakai nganu Pak Fajar. Nanti pakai apa istilahnya? Media. Supaya dia nanti berkeluar berserabut seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini bunganya bisa dipotong Pak Fajar. Malahan? Ya nanti dia akan menyerap nutrisi. Kalau kita lagi seplit-seplit itu bunga harus dipotong. Oh gitu ya. Kadang eman Mas? Enggak apa-apa lah, sepik harus dipotong. Kita itu awet termasuk iki. Ya itu awet itu. Limbata. Oke. Jangan keras. Nih, eman ya. Nanti bisa kita review kalau sudah hidup lagi ya Pak Fajar ya. Kita kan rajin review. Nah, ini dipotong. Oke. Pokoknya kita itu penanamannya benar. Kalau keras ini apa? Diambil lurusnya penting. Ya diambil lurusnya. Soalnya kadang-kadang kalau nggak beraturan ya kita males lihatnya. Belok ke sana, belok ke sini gitu loh. Kadang apa? Kalau saya sendiri prinsipnya asal hidup subur mau berbunga wes oke Mas. Ini loh. Ini akarnya ini kan panjang, potong saja toh. Kalau Pak Fajar mungkin nggak teganan ya. Eman. Panjangnya akarnya lama, padahal panjangnya akar itu cepet loh Pak Fajar. Iya. Kan ada kan di video kita ada tutorial memanjangkan akar. Kalau itu Pak Fajar pernah bikin itu. Nah seperti ini. Cuma kan gini loh Mas, kan yo lek wis akare wis ngrumbayong itu kan eman.
Ini padahal ada spiknya Pak Fajar. Wah, sama juga spik juga ini. Ini buahnya spik, soalnya itu kan kita ikut disemprot pakai pupuk pembungaan itu yang kemarin kita bikin video itu. Ini ya. Jadi serajin berbunga, tidak malas berbunga ya. Aduh, aku tak ngolah ngalih Mas, renek lingkungan noe. Pak Fajar nanti mungkin tahpal. Tahpal. Oke, seperti ini ya. Ini sudah tidak bisa lurus mungkin Pak Fajar. Mungkin kalau ditanamnya begini ya. Kalau ini kan kebajot kayak huruf apa ya. Ini nanti nanamnya gini lurusnya, Nah nanti tumbuhnya itu dia belok lagi ke atas, kan dia mencari cahaya ke atas. Iya, biasanya gitu. Keras lah, nggak usah akar panjang-panjang kalau kita reporting itu. Ini kan masih ada yang kecil-kecil seperti ini. Nanti dirapikan, akarnya dirapikan. Nanti kalau tumbuh lagi, tumbuh lagi, dia itu cepat gedenya. Soalnya dari plan indukan toh. Wajar, cepat gede nih. Oh berarti ini germek cantolnya Mas Ingko? Iya, tinggal cantol kan. Nah ini kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa, maksudnya nggak ada anakannya gini nggak apa-apa. Tapi ini karena masih kecil banget ya nggak tak pindah ya. Ini dipotong gini aja bawah. Boyo. Biar rapi ya. Nanti lucu loh Pak Fajar kalau habis disemprot B1 itu ya. Dia itu tumbuh mudah-mudah lucu. Kayak apa ya? Bagus lah pokoknya. Nanti kalau tumbuh itu malah lucu, banyak yang muda-muda. Jadi nggak usah takut kalau mau dipotong seperti ini. Jadi akarnya dia tuh lebih bagus nanti kalau dipotong loh ya. Nah, nanti tinggal dilanjut perawatannya. Ini batang yang kering ini dipotong sekalian gitu. Jangan tenan malih berundul. Oke, kan panjang doang akarnya. Potong saja, nanti tinggal disimpan, kita simpan. Terus ini gantungnya nanti di tempat yang lumayan teduh ya. Tapi asalkan disiram rajin di tempat panas juga bisa loh Pak Fajar ini. Iya. Kalau di tempat panas ya harus itu istilahnya rajin disiram kalau panda itu. Wah, tapi kalau di tempat panas banyak anginnya, panda itu cepat gede Pak Fajar. Malahan. Nah, ini kan yang sudah ini sisanya ya. Akarnya segini banyak. Ini semuanya akar seger loh. Bukan akar. Soalnya itu anggreknya sudah sehat. Cuma enggak beraturan. Ya. Perlu istilahnya diperbarui. Betul. Oke, kita sisihkan dulu. Bersihkan Mas. Rek. Oke. Sekarang kita siapkan ini ya Pak Fajar, gantungan. Aku belum sempat bikin gantungan sih ini. Malah pokoknya digantung. Wah, seperti ini ya. Siapkan gantungan seperti ini. Terus siapkan mos. Mos bisa pakai mos hitam. Mos hitam bisa, tapi mos hitam itu direbus dulu. Soalnya kenapa itu ada rumputnya, ada semutnya gitu loh kadang-kadang itu. Kadang kan tumbuh rumput-rumput gitu loh. Betul. Itu harus direbus dulu. Terus pakai coco fiber juga bisa, itu yang sabut kelapa. Pakai mos putih ini juga bisa, tapi dicuci dulu ya. Betul. Ini seperti ini. Oke, terus pertama kita menanam ini. Ini yang sudah kita potong-potong tadi ya Pak Fajar. Iya. Oke, terus kita siapkan tali Pak Fajar. Tali seperti ini. Bisa kalau nggak punya tali seperti itu bisa pakai kabel. Ini.
Enak lah Vanda ya, germek butuh kawat, cantolnya beres. Sebenarnya tidak dikasih mos pun bisa Pak Fajar. Cuma kita itu kalau nyiram ya Pak Fajar ya. Nyiram itu harus ekstra banget gitu ya. Kita itu kalau nyiram harus ekstra. Kalau nggak pakai mos. Soalnya kalau musim kemarau gini kadang itu Vanda itu siramnya sehari 2 kali. Malah gitu ya? Iya, butuh siraman lebih kalau Vanda itu. Kalau kurang siraman, dia batangnya akan, daunnya biasanya lemes, kisut-kisut gitu aja, kayak keriput. Nah, seperti ini. Ini ya, udah berbentuk seperti ini kan, dicantolnya seperti ini ya. Oke, yes. Jadi satu. Terus mosnya itu di dalam Pak Fajar ya. Oh di sini di pangkal. Di pangkal seperti ini. Di pangkal. Terus kita tali. Nggak usah kok sampai bawah gitu Pak Fajar. Pokoknya di pangkal akar nih ya. Untuk memancing akar lebih banyak lagi keluar. Pangkal akar ke atas. Beberapa ruas, kemudian balut dengan mos atau terus, dengan media. Ya betul sekali. Karena ini musim kemarau. Ya. Di sini agak masih mudah lah air Pak Fajar ya. Mungkin di daerah lain yang di sini, yang satu kecamatan sini, daerah ini mana Pak Fajar? Daerah Ngeni itu ya Pak Fajar ya. Itu kemarin kayaknya ada yang kekeringan Pak Fajar. Iya beberapa sumber mungkin kapasitasnya berkurang jauh, jadi di pompa itu tidak mampu. Itu ada loh di penggemar anggrek kita Pak Fajar. Yang rumahnya mana ya, kalau nggak salah Purwokerto, Jawa Tengah sana loh Pak Fajar. Kok katanya kekeringan Pak Fajar. Anggreknya itu dia tuh mau siram itu bagi air kayaknya. Airnya itu dikit gitu loh, kayak tanahnya itu berkapur gitu. Itu enggak ada, semoga cepat turun hujan lah. Ya, ini sebentar lagi Mas, tenang saja. Ya. Mengikatnya jangan terlalu kencang. Ya, asal banyak nggak apa-apa Pak Fajar. Jadi ini benangnya kita kan pakai benang jahit selalu kan. Biar apa? Biar kelihatan rapi, nggak derembel. Kalau biasanya kan banyak yang pakai raffia. Pakai raffia itu untuk tanaman seperti ini aneh aja Pak Fajar. Kayak kurang rapi lah dipandang kan. Gede tuh terlalu rapi ya pakai raffia itu. Hanya kurang rapi, sebenarnya fungsinya sama. Kalau dipandang kurang rapi itu kan ya sangat tidak inspiratif. Berarti mengikatnya harus sesuai kebutuhan ini Mas ya. Ini loh ya. Ini kan jadinya seperti ini. Bagian pangkal ini tertutup. Nah, kita sisihkan dulu. Kita nanti bikin beberapa bagian saja dulu untuk contoh ya Pak Fajar ya. Jadi satu gumpal gitu Mas ya. Ya, kita pakainya satu gumpal gitu. Vanda spesi ini lebih enak aja, maksudnya perawatannya. Semua Vanda itu sama saja. Iya. Cuma Vanda itu ada yang dataran tinggi, dataran
rendah loh. Nanti kalau yang dataran tinggi juga nggak berbunga. Kita kalau beli tanaman itu harus yang benar-benar kita tahu loh ya Pak Wajar ya. Kadang ada yang dataran tinggi. Ya kan disesuaikan dengan apa wilayahnya. Ya, Istilahnya dari sahabat anggrek daerahnya bagaimana. Kalau daerah dataran tinggi ya cari yang dataran tinggi. Banyak kan spesies itu seperti itu Pak Wajar. Spesies itu kita harus mencari menit. Kadang-kadang kan ada yang nanya, masnya kok nggak punya ID ini? Itu soalnya biasanya saya nggak beli itu, nggak punya gitu ya. Biasanya itu daerah dataran tinggi gitu. Cuma bisa hidup tapi nggak mau berbunga gitu loh. Nah, betul. Ada yang jenis-jenis itu. Pal itu yang banyak. Dendro ada. Dendro? Dendro Oh iya ada. Ada lah dendro. Dendro ada. Kayak Dendrobium tobaense, pernah tahu nggak? Iya. Dendrobium tobaense itu nggak bisa hidup malah. Di sini. Biasanya itu dia bertahan sekitaran 6 bulan terus mati. Ya, tobaense, toraja itu di sini tuh nggak bisa hidup lah, kurang dingin lah. Ada yang di sini tuh dia itu kalau di tempat saya loh ya, kalau di tempat saya itu nggak mau bunga itu ada. Apa ya? Spektabil itu di tempat saya nggak mau bunga. Kurang dingin lah. Scleriana orang itu. Pal itu. Scleriana itu di sini nggak mau berbunga, tapi kadang itu kalau musim kemarau kan istilahnya ada bediding itu Pak. Wah, yang dingin ya. Oh, itu dia itu mau berbunga Pak Wajar. Makanya kalau di Scleriana di tempat yang dataran rendah, Pak Wajar, itu dia jadinya keiki kebanyakan. Tidak jadi anak, apa tidak jadi bunga, jadinya keiki ya. Kita harus tahu dulu. Kalau tanya itu untuk dataran rendah atau tinggi bisa, itu jangan tanya ke penjual. Kalau penjual ya tanyanya pasti bisa. Kita lihat aja ke referensi ke teman, browsing atau gimana gitu ya. Tanya ke teman, browsing gitu. Untuk yang anggrek-anggrek dataran tinggi atau dataran rendah, kita harus paham tuh. Soalnya tempat mas kita itu tidak bisa kayak disangkut pautkan ini bisa berbunga, nanti di tempat saya bisa berbunga, belum tentu di tempat sana bisa berbunga. Beda dataran tinggi lah, beda dataran lah. Seandainya kalau ada rawatan yang istilahnya sudah apa ya, beradaptasi, betul-betul beradaptasi ya Mas ya. Jadi mau berbunga, wah lagi kalau dikoleksi sama-sama seandainya dataran rendahnya koleksi wis pasti mau berbunga. Kayak di contoh aja kayak di daerah saya ini Pak Jar ya. Ini di Blitar. Di Blitar itu nggak semua dataran rendah ya, ada dataran tingginya juga. Nanti dikiranya itu di Blitar bisa hidup. Di Blitar kan ini Blitar mana? Blitar ini Blitar Selatan kita. Panas daerahnya. Panas, makanya saya juga kan nggak beli yang itu yang sulit hidup di sini gitu. Nggak beli, buang-buang uang saja, nggak mau bunga. Pokoknya diwel-wel Mas ya. Iya, ada yang dendro itu sukanya di dataran panas saja, kayak Dendrobium discaler tanimbar itu suka panas itu Pak Wajar. Panas, los ya. Iya, itu habitatnya di sana itu kayak di bebatuan gitu loh Pak Wajar. Kayak di bebatuan di pinggir pantai gitu loh. Kita harus mengenal untuk anggrek-anggrek dataran tinggi, dataran rendah. Kalau hibrid itu kayaknya rata-rata di apa sih, dataran rendah bisa kayaknya hibrid. Kalau spesies ya memang gitu. Kayak ada tuh jenis-jenis papio. Papio itu banyak yang dataran tinggi rata-rata. Untuk dataran rendahnya jarang. Kayak Pak Fajar pernah tahu Cymbidium. Cymbidium itu ada Cymbidium ausi gitu ya. Itu di dataran rendah seperti sini tuh sebenarnya bisa berbunga Pak Fajar ya.
Tapi ya bunganya biasanya cuma 2 gitu. Kadang ya nggak bisa kayak berbunganya di dataran tinggi bagus bisa banyak gitu, nggak bisa. Prosesnya lo lama mas. Lek ausi itu kan apa ya? Beradaptasinya lo lama mau berbunga lo maksud. Kalau hidupnya hidup, kalau hidupnya hidup. Ada yang di sini itu hidupnya hidup, berbunganya yang sulit itu ada. Jadi kita itu harus benar memilih. Kan ya rumahnya pemirsa itu banyak yang ada yang rumahnya dataran tinggi, ada rumahnya yang dataran rendah. Jadi harus disesuaikan keinginan. Browsing lah. Browsing. Kalau cuma mau koleksi apa plannya saja nggak salah Pak Sar. Tapi kalau diharap-harap bunga, ya kadang-kadang ya kadang diharapkan bunga ndak keluar bunga, akhirnya kan apa mangkel. Jadi bosan kan gitu. Iyalah, kadang-kadang kan ekspektasinya itu berbunga akar bunganya gitu toh. Ternyata zong. Kita harus memperhatikan ya. Kalau mungkin daerah mana ya, kalau Bandung itu ada yang dingin ya Pak Wajar ya, banyak yang dingin ya. Ya banyak yang dingin kayak ya. Mungkin di sana lebih cocok kayak di Bandung itu lebih cocok pelihara kayak jenis-jenis Aussie gitu ya, cocok sih. Kalau di rumahnya daerah Powanas gitu, meskipun mau ditaruh di bawah paranet, dia itu kalau datarannya tinggi ya tetap nggak cocok gitu. Soalnya tidak sesuai. Udara itu nggak bisa bohong mas. Iya. Kayak apokat, tahu tanaman apokat? Itu tanaman apokat itu ada yang hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah gitu loh. Pokoknya untuk sahabat anggrek kalau apa ya, pokoknya ndak bosan-bosan browsing dulu. Browsing dulu mungkin. Tahu ID-nya ini ya, nanti apa buka ini habitatnya bagaimana. Ini gitu. habitatnya di daerah mana terus daerah di sini ini apa daerah saya itu tinggi apa dataran rendah gitu. Tapi di sini rata-rata untuk dataran rendah cocok anggrek dari sini. Soalnya kan rata-rata, makanya saya kadang-kadang mas kok adanya dendro gitu loh. Soalnya kalau aku pelihara yang lain agak kesulitan sih. Mungkin di sini itu bisanya dendro cattleya gitu. Cattleya barang itu cek mending. Masih mending lah. Dendro, cattleya, vanda itu bisa. Tapi vanda itu ada yang sulit, kayak ada vanda apa ya? Itu yang dari daerah Sumatera sana Pak Wajar. Ada itu kalau di sini itu bunga sulit banget itu ada. Futida itu enggak sulit ya? Itu sulit, agak juga sulit itu. Itu? Kan kayak di sana itu nempel di kopi-kopi gitu loh. Kayak di dataran sendiri di sini tuh ya kayak tricolor lah. Kayak tricolor itu di sini tuh kan dia itu berbunga mual tuh, padahal kalau di dekatnya lereng Gunung Merapi sana rajin sekali loh berbunga. Di sini itu mau berbunga loh tricolor itu. Cuma kadang kan nggak sesering kayak di daerah Gunung Merapi sana. Kayak di sana hampir tiap hari ada bunganya. Di sini berbunga tapi ya musim di sini tuh. Kayak musim, kayak kadang-kadang itu pas musim agak dingin gitu loh. Seperti mendekati akhir tahun biasanya. Seperti itu mas, apa jenenge retusa ini sebentar lagi panen nih. Itu kalau di sini tuh kan itu banyak kayak musiman ya itu. Spesi. Wah di sini tuh kalau daerah sini tuh retusa banyak Pak Wajar ya. Mau masuk ke hutan ya dan panjat-panjat pohon jati banyak. Kadang nggak usah manjat Pak Wajar, nunggu tebangan lah di sini. Iya, perhutani tebangan ini beres. Oke, perhutani tebangan itu udah. Sudah jadi beberapa. Sudah jadi beberapa. Ini yang kecil nanti datang saja lah ya. Oke, kecil tempel, enggak digantung. Tak sisihkan dulu. Oke. Terus kita ini gimana toh cara menumbuhkan akarnya yang baru disebut? Kita siapkan air seperti ini ya Pak Wajar ya. Oke. Air. Terus air ini kita campur dengan B1. Tetap ya ramuannya. Oke, kita campur pakai B1. Ini sekitar 2 liter air. 2 liter air kita campur B1 setengah, tutup. Aku tuh nggak sebenarnya ya sekitaran kasih 3 mili lah ya.
Ya lagi setengah tutup aja. Terus ini masih nggak ya udah minyak ikan. Minyak ikan. Ini dikasih kalau ada dikit ya. Ini ya, kasih minyak ikan. Oke. Seperti ini. Digoreng dengan bumbu. Terus kita aduk ya Pak Jar. Nah, terus ini kita rendam Pak Fajar. Oh, direndam Mas? Ya, direndam bagian sininya mosnya ini. Direndam sekitaran 2 jam saja. Oh gitu. Biar meresapnya, soalnya kan kalau Vanda itu dia itu medianya dikit loh. Jadi kalau kita semprot itu gampang apa ya istilahnya Pak Fajar, gampang Kering. Gampang kering lah. Ini kita rendam seperti ini medianya. Nanti biar dia meresap pelan-pelan, terus besok berakarnya cepet. Nggak pakai minyak ikan nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang penting ini direndam dengan B1 B1 yang selama 2 jam minimal. ya, minimal 2 jam seperti ini. Ini akarnya ditekuk-tekuk gini nggak apa-apa kok. Ini semalam nggak apa-apa masih? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa, semalam nggak apa-apa. Terus belum. Ini besok kita tiriskan. Momennya semalam ya. Ini sore ini, atau? Terus besok kita tiriskan. Wih, tunggu aja seminggu. Akarnya pasti mudah-mudah. Oke, mantap ini. Jadi ini finishingnya di rendaman. Nah, direndam, kita direndam. Terus jangan lupa loh Pak Wajar, dikasih label kalau punya label. Ini kalau aku tak kasih label biasanya Pak Wajar. Tetap Mas Aman ya. Nah, biar kadang-kadang lupa Pak Wajar, campur pandal dia nih. Terus aku kadang-kadang yo piye yo. Bingung kadang-kadang. Kalau ndak berbunga kadang-kadang yo ya. Lek banyak yo bingung Mas. Itu kan kemarin itu ada yang nanya, labelnya itu kalau nulis pakai pulpen merek apa gitu toh. Ini aku pakai merek Faber-Castell. Nih. Nah itulah mereknya seperti itu. Kalau pakai pulpen atau Faber-Castell yang ukuran piro Mas iki? F. F. F pokoknya ada F. F itu apa ya? Ada M, ada F pokoknya. Aku yang F. Yang agak kecil sukanya. Ada yang suka M ya agak besar ya nggak apa-apa gitu. Oke. Aku pakainya merek itu. Soalnya kadang luntur kalau yang lain. Atau bisa pakai pensil 2B. Pensil 2B aja yang apa paling mudah dan paling banyak dipunyai. Soalnya kalau punya anak atau punya adik yang masih sekolah pasti punya. Faber-Castell ini yang multimax permanen khusus untuk plastik kayaknya. Ini ada tuh khusus untuk plastik. Ini toh? Ini loh. Oke, plastik apa gitu loh. Kecil oh itu iya, wes ngono ae wes iki. Gelas, bahasa Inggris nggak ngerti toh Pak? Enggak. Nah, ini kalau ditulis gitu di sini pakai kertas nama atau mungkin kertas apa ya? Yang buat sendaran itu apa sih namanya? Pita plastik ngono lho. Ya, yang biasanya dibuat kerajinan tas. Yang tipis itu. Tahu? Nah, itu kerajinan tas yang di pasar-pasar itu loh, atau beli aja tas terus diguntingi gitu. Ya terus ya. Terus itu ditulis pakai ini bisa. Kalau itu plastik itu pakai ini bisa. Terus kalau kertas ini apa pensil 2B sudah cukup. Kalau kertas ini pensil 2B bisa, ini bisa. Vanda Limbata ya. Limbata itu kalau kita menulis spesi ya Pak Jar ya. Menulis spesi penulisannya huruf depannya harus kecil. Kayak Limbata gitu L-nya kecil, kalau hybrid gitu huruf depannya besar. Oh, oke. Aturane Mas, pilengarane apa ya? Aturannya yang benar penulisannya. Yang benar penulisannya, tapi aku kadang ya juga nak nulis ya asli kadang kalau dendro gitu ya Pak Jara, nggak boleh disingkat D titik dendro apa gitu, nggak boleh. Tidak den titik gitu. Harus den ya, minimal den.
Minimal den. Kalau dendro, kalau panda boleh V. Kalau spesi itu huruf depannya namanya dendro, D-nya besar, huruf depannya apa dendro apa, seumpama nindi I gitu ya. Kalau spesi N-nya kecil. Kalau hibrid huruf depannya besar. Oke. Sekedar sharing-sharing saja. Oke, siap. Daripada Kita gabut tuh. Oke. Nanti kalau sudah dikasih label seperti ini, besok kita cantolkan. Perendaman minimal 2 jam. Semakin lama juga nggak apa-apa. Nah, 1 malam lah enak. 1 malam lah. Aku kalau anggrek baru datang itu aku rendamnya 1 malam, Pak Fajar. Gitu malahnya. Soalnya kita kalau beli itu ya, apa anggrek bulan cabutan kayak Phalaenopsis, apa ya, Ambonensis, Gigantea itu datang itu kayak apa ya, kayak gombal lamoh lah ya. Lemes Pak Fajar, jan lemes. Jelas Mas, cabutan terus di packing terus dalam perjalanan. Biasanya kan tanpa media kalau cabutan itu. Terus kita itu rendamnya sama 1 malam kadang. Pagi itu daunnya itu udah apa? Terlihat ya. Terlihat Pak, kaku-kaku gitu. Terus baru tak tempel. Ada apa terlihat berisi lah. Walaupun belum pulih 100% tapi berisi. Sudah ada bening-beningnya. Jari ini para ahli-ahli kan Mas. Jadi kita kalau mendatangkan itu yang cabutan-cabutan tanpa media itu tidak masalah. Tapi rendamnya kita harus pakai B1 agak lama ya. Oke. Tapi kalau buka kardus ya jangan langsung direndam. Oh gitu, jangan dulu ya. Minimal ya 1 jam lah. Habis dibuka kardus kan itu biasanya panas toh. Langsung direndam matang. Agak dianginkan dulu itu. Orang udan-udan Mas ya? Belum. Ayo. Mungkin Pak Fajar mau jadi pawang hujan. Ya, enaknya tiban benar Mas. Pak Fajar nggak? Kita mengadakan tiban sendiri nanti pecut-pecutan. Pak Fajar. Pecut-pecutan sendiri itu Mas. Sidane hancur kabeh. Seperti ini ya. Ini sudah selesai, sudah dikasih nama atau tanda pengenal. Tinggal nunggu besok digantung-gantung. Oke, tinggal nunggu besok kita gantung-gantung. Jadi santai saja, ini ndak akan menyakitkan atau membuat anggreknya makin layu, akan mendorong akar anggreknya untuk cepat keluar. Sekitar 1 mingguan nanti bisa dilihat lah. Oke. Perkembangannya kayak apa? Bagaimana? Oke. Pokoknya tonton terus Tunas Anggrek Fajar nanti pasti tahu perkembangannya. Yo. Oke. Semuanya Mas ya. Oke, untuk sahabat anggrekku ya, begitu saja tips dan sharing kita. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas kalau mau apa yang ditanyakan nanti nomornya Mas Miftahul di video yang lainnya ada. Silahkan tanya. Biasanya kan ada kemarin itu yang nanya-nanya tentang apa ya, Pak ya? Penyakit, anggrek gitu. Tapi aku itu kalau bales kadang lama emang soalnya ya kesibukannya ada yang lain ya. Betul. Kadang aku nukang aja. Oke, siap. Oke, untuk sahabat anggrekku semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.